Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrayani SPD. Saya sebagai guru kelas 2 di SDN 012 Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan best practice berkaitan dengan praktik pembelajaran yang saya laksanakan di SDN 012 Balikpapan Timur di kelas 2 pada tanggal 11 Desember 2022 menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Latar belakang identifikasi masalah berdasarkan hasil dari observasi ditemukan hasil sebagai berikut. Yang pertama, metode yang digunakan guru itu kurang menarik. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran yang digunakan oleh guru masih kurang inovatif. Yang ketiga, guru tidak optimal dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Dan yang keempat adalah pembelajaran masih berpusat kepada guru. Permasalahan di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan teman sejawat, di mana mereka mengakui bahwa selama ini pembelajaran hanya disampaikan secara sekilas, agar ketika ulangan semua materi dapat tersampaikan. Jika menggunakan model pembelajaran yang inovatif, mereka merasa sulit dan akan memakan waktu yang lebih lama. Yang kedua adalah peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini, yaitu mengapa praktik baik ini harus dibagikan. Saya merasa perlu untuk membagikan hasil praktik pembelajaran yang saya lakukan ini untuk memberikan motivasi kepada rekan guru dan membuktikan bahwa dengan adanya pembelajaran yang inovatif, maka pembelajaran bisa menjadi lebih menarik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama adalah keterbatasan keterampilan dalam penggunaan media yang berbasis tipek. Yang kedua adalah belum mengeksplorasi berbagai macam permainan yang dapat membuat peserta didik merasa senang dan tidak bosan selama di dalam pembelajaran. Yang ketiga, belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Dan yang keempat adalah peserta didik masih belum terbiasa melakukan presentasi di depan kelas. Kemudian siapa saja yang terlibat? Yang pertama adalah dosen pembimbing, Bapak Dr. Usfandi Haryaka MPD, kemudian Ibu Guru Pamong, Ibu Sri Mulyanti SPD, kemudian Kepala Sekolah SDN 012 Balikpapan Timur, Ibu Ngatiani SPD, kemudian teman sejawat dan siswa kelas 2 SDN 012 Balikpapan Timur. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama adalah menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKPD, media, dan bahan ajar. Kedua adalah menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan menarik bagi peserta didik, sehingga dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang akan disampaikan. Ketiga adalah menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Keempat, memanfaatkan LKPD dalam pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas peserta didik dalam belajar dan sarana untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar. Kelima, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi seperti diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, strategi yang digunakan dalam pembelajaran adalah menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dengan metode diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab. Untuk penugasan, peserta didik menjawab pertanyaan permasalahan
pada LKPD dan untuk tanya jawab dilakukan saat peserta didik menyajikan hasil presentasi, sehingga dapat menambah referensi pengetahuan peserta didik. Kemudian menggunakan pendekatan TPEC. Bagaimana prosesnya dan siapa saja yang terlibat? Proses dalam menjalankan untuk menerapkan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL, peserta didik disajikan beberapa permasalahan yang ada, kemudian melakukan pengamatan. Setelah berhasil memecahkan masalah, peserta didik diminta untuk menyajikan hasil. Kemudian siapa saja yang terlibat dari proses tersebut? Yang pertama adalah Bapak Dr. Ruspandi Haryaka, MPD selaku dosen pembimbing. Kedua, Ibu Sri Mulyanti, SPD selaku guru pamong. Ketiga, kameramen yaitu teman sejawat. Dan yang keempat adalah peserta didik kelas 2 SDN 012 Balikpapan Timur. Kemudian, apa saja sumber belajar atau media ajar yang diperlukan untuk dapat melaksanakan strategi ini? Alat, bahan, media pelajaran, dan sarana prasarana belajar untuk melaksanakan strategi tersebut adalah bahan ajar, yaitu berupa buku siswa dan LKPD, kemudian alat belajar yang berupa proyektor, laptop, dan mikrofon, kemudian sarana prasarana belajar, yaitu ruang kelas 2 SDN 012 Balikpapan Timur, dan yang terakhir adalah media pembelajaran yang berupa slide PowerPoint. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, yaitu membantu peserta didik di kelas menjadi lebih aktif, kemudian membantu peserta didik menjadi lebih antusias dalam pembelajaran. Peserta didik menjadi lebih bersemangat dan tidak mudah bosan. Dengan menggunakan model Problem-Based Learning atau PBL ini, menjadikan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan mengembangkan keterampilan berpikir, memecahkan masalah yang dihadapi, dan menghasilkan produk dari diskusi. Hasilnya sangat efektif karena terlihat dari perubahan penilaian yang otentik dari peserta didik, dilihat dari observasi pada saat praktek dan analisis jawaban dari peserta didik, didapatkan peningkatan yang signifikan. Respon orang lain yang terkait dengan strategi yang dilakukan. Kepala sekolah, guru, maupun peserta didik memberikan respon yang baik atas pelaksanaan pembelajaran ini. Ini disebabkan oleh pemilihan model pembelajaran, metode, strategi, dan media pembelajaran yang tepat dengan materi yang diajarkan. Dengan menggunakan model Problem-Based Learning atau PBL ini menjadikan pembelajaran berpusat pada peserta didik dan mengembangkan keterampilan berpikir, memecahkan masalah yang dihadapi, dan menghasilkan produk dari diskusi. Kemudian yang menjadi faktor keberhasilan dari strategi tersebut adalah pemilihan model pembelajaran, metode, dan strategi pembelajaran yang sesuai. Selain itu, arahan dari Bapak dosen Dr. Ruspandi Haryaka MPD dan Ibu Sri Mulyanti SPD selaku guru pamong yang telah memberikan arahan dan masukan. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah yang pertama, peserta didik menjadi lebih fokus dan senang dengan disajikannya gambar yang menarik dalam pembelajaran. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih inovatif saat guru mau terus mengembangkan keterampilannya. Dan yang terakhir adalah untuk kegiatan pembelajaran sebelum melakukan praktek pembelajaran, pembelajaran yang menyenangkan akan sangat diharapkan oleh peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrayani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 dari LPTK Universitas Mula Warman. Saya mengajar di SDN 012 Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek PPL Aksi 1 kelas 2
dengan tema hidup bersih dan sehat. Dengan subtema hidup bersih dan sehat di tempat bermain dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Ya. Nah, sebelum kita mulai, baca doa. Iya, baca doa dulu. Ubay, dipimpin temannya berdoa. Maju ke depan ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kau sudah mulai. Yes. Baca berdiri. Sebelum kita masuk ke materi, coba Bu Guru minta untuk kita tepuk semangat ya. Ikutin Bu Guru ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Untuk materi hari ini, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar polusi udara atau pencemaran udara ya. Yang kedua, sisi dan kita akan belajar menentukan rusuk, sisi dan titik sudut pada bangun ruang. Oke. Nah, baik, kita lanjut. Nah, di sini Bu Guru punya gambar. Hanif, Bu Guru punya gambar, Hanif. Gambar apa ini, Hanif? Coba lihat. Asap. Ada asap. Kemudian asapnya dari mana? Iya, dari mobil. Dari pabrik. Iya, kemudian kenapa ya bisa batuk ya? Iya, pintar. Batuk karena asap dari dari cerobong ya. Dari cerobong. Berarti kalau batuk berarti asapnya berbahaya ya? Iya, berbahaya. Sekarang Bu Guru punya punya LKPD. Bu Guru akan kasih masing-masing satu kelompok ya. Nah, satu kelompok hanya menulis satu saja ya. Bu, kita aja Bu yang menulis Bu. Bu, kita aja Bu. Siapa yang menulis? Oh, Afika. Afika menulis. Ya. Dua lagi. Ya. Ya, perhatikan. Perhatikan. Coba Bu Guru minta untuk kelompoknya Afika. Afika, maju, dibacakan Afika.
Ya, dibacakan. Yang lain mendengarkan ya. Yang lain mendengarkan. Yuk. Kita sudah mengamati Fikri. Ayo. Kita sudah mengamati gambar ya. Sudah mengamati gambar tadi tentang polusi udara ya, tentang polusi udara. Ya, tadi di jalan penuh dengan kendaraan bermotor. Ada sepeda motor dan ada banyak mobil. Semua kendaraan mengeluarkan asap dan bercampur dengan udara. Oke. Ya. Nah, kita lanjutkan ya. Baik, Ubay, kita lanjutkan, Bay. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya. Contoh, kalau yang bola itu bakso, buah melon, semangka. Kemudian tabung. Kubus contohnya. Ya, balok contohnya. Kotak TV. Ya. Sekarang perhatikan, Bu Guru bagikan lagi LKPD ya. LKPD cari barang-barang yang seperti tadi, yang contohnya nama bendanya dadu. Kemudian bentuk bendanya kubus ya. Dikumpul ya. Oh ya. Ayo dibacakan Liam. Ini Liam. Liam yang membaca. Bisa membaca? Bisa baca. Ya. Ini ya. Bangun ruang. Sekarang kita masuk ke contoh bangun ruang. Ayo, konsentrasi. Nah, kita lanjut ya. Nah, siapa yang tahu ini bangun apa? Limas, ya. Limas segitiga. Kita hitung banyak rusuknya ya. Rusuknya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi rusuknya adalah 8. Nah, tadi kita sudah belajar menghitung apa? Rusuk, titik sudut, dan rusuk, sisi, dan titik sudut. Oke. Ya, tadi udah belajar guys ya. Garisnya ya, Bu? Ya, rusuknya dulu garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini 9 ya. Ya, jangan jalan-jalan dong. Ya, jangan jalan-jalan. Ayo, 1, 2. Belum.
Belum. Apa sayang? Kenapa? Ayo, dengarkan temannya. Bentar, Pak Rizky. Dengarkan temannya membaca. Banyak rusuk 12, banyak sisi 8, banyak titik sudut 6. Banyak rusuk 12, banyak sisi 8, banyak titik sudut 6. Ya, nomor 3. Banyak rusuk 9, banyak sisi 5, banyak titik sudut 5. Banyak rusuk 8, banyak sisi 8, banyak titik sudut 5. Banyak rusuk 8, banyak rusuk kita apa? Lupa. rusuk itu garisnya. Tuh. Kan? 3. Nah, jadi untuk hari ini kita sudah belajar tentang polusi udara. Apa itu polusi udara? Pencemaran udara yang bisa disebabkan kendaraan dan juga bunyi klakson. Kemudian yang kedua kita belajar apa? Ya, oke. Yang kedua kita sudah belajar tentang bangun ruang, rusuk, sisi, dan titik sudut. Ya, oke. Jadi tadi sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang kita bernyanyi dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran. Kita bernyanyi dulu ya. Potong bebek angsa. 1, 2, 3. Potong ya, perhatikan. Baik. Nah, jadi untuk hari ini materinya tadi tentang polusi udara dan bangun ruang. Baik. Sebelum kita akhiri, ketua kelas Ubay untuk berdoa dulu. Ulang. Ya, yuk, dengarkan. Ya, boleh di ini. Bukunya disimpunin dulu ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya, periksa ya lacinya ya, diperiksa lacinya. Enggak apa-apa. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke? Potong bebek angsa. Menurut agama dan kita masing-masing berdamai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ngatiani, Kepala Sekolah SD Negeri 012 Balikpapan Timur. Saat ini di sekolah kami ada satu orang guru yang mengikuti PPG. Dengan adanya PPG, ini diharapkan pembelajaran di sekolah-sekolah meningkat. Pada awalnya, pembelajaran hanya monoton dengan ceramah, pemberian tugas, dan sebagainya. Tapi dengan adanya pelatihan PPG, khususnya untuk guru kami yaitu Hendrayani, pembelajaran menjadi lebih baik lagi dengan inovasi dan kreativitas guru semakin meningkat. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih dengan adanya pelatihan guru, dan mudah-mudahan dengan adanya pelatihan guru ini semakin membaik dan juga bisa menular kepada guru-guru yang lain dan meningkat prestasi khususnya di SD Negeri 012 Balikpapan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyatin Dahlia Utari. Saya guru dari SD N012 Balikpapan Timur. Menurut saya, PPL yang dilaksanakan oleh rekan kami, yaitu Ibu Yani, sangat bermanfaat sekali. Karena sebelum adanya PPL ini, guru melakukan pembelajaran kurang kreatif dan inovatif, menonton dengan metode ceramah saja. Namun dengan adanya PPL yang dilaksanakan oleh rekan kami Ibu Yani, guru menjadi lebih termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran yang inovatif. Karena pembelajaran dilakukan oleh Ibu Yani banyak menggunakan metode dan berbagai macam alat peraga, seperti media video, PowerPoint, kelompok, dan presentasi, sehingga anak-anak mudah untuk memahami pembelajaran. Dengan adanya PPL yang dilakukan oleh Ibu Yani, sangat baik sekali ya, terutama untuk anak-anak. Anak-anak menjadi lebih senang dalam belajar, kemudian lebih kreatif, dan siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, maka anak-anak akan lebih senang dalam pembelajarannya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Arbaya, wali murid dari Kesha Nindya Azalea, kelas 2C, SD Negeri 012 Balikpapan Timur. Saya sangat merasa senang dengan pembelajaran yang diajarkan oleh Ibu Hendrayani di dalam kelas. Anak saya bercerita, saat Ibu Hendrayani mengajari dalam kelas, Ibu Hendrayani sangat-sangatlah sabar dalam menghadapi siswanya. Selain itu, penjelasan yang diberikan oleh Ibu Hendrayani kepada siswanya sangatlah rinci, sehingga memudahkan anak-anak untuk memahami pelajaran tersebut. Selain itu, Ibu Hendrayani juga memberikan pembelajaran melalui video yang diputar dalam kelas, sehingga anak-anak itu merasa tidak bosan dalam belajar dan membuat anak saya selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Zara Putri. Saya murid kelas 2 SD 012 Balikpapan Timur. Saya sangat senang dari pembelajaran Bu Yani karena pembelajarannya menarik. Ada video, gambar, dan permainan. Juga ada belajar kelompok sehingga bisa belajar bersama-sama. Dan kita menjelaskan di depan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.